Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Meet again with me with Mr. Rizwa Yuza in English class. Now, our material is talking about narrative text. Materi kita hari ini yaitu tentang narrative text. Apa itu narrative text? Oke, lanjut next. What is narrative text? Apa itu narrative text? Jika merujuk pada Wikipedia, maka yang dimaksud dengan narrative text adalah a narrative or story is any report of connected events presented in a sequence of written or spoken words and or in a sequence of moving pictures. Atau jika diterjemahkan, maka yang dimaksud dengan naratif teks adalah jenis genre yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dan dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi harus kronologis. Maksudnya kronologis itu diceritakan secara runtut dan tidak boleh loncat-loncat. Next. Di sini ada tujuan naratif teks. Ada 3 tujuan dari naratif teks. Yang pertama adalah the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Narrative text bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita atau story. Yang kedua, sebenarnya teks naratif tidak hanya terbatas pada cerita yang berbau mistis, seperti di sini legenda, misteri, dongeng, tapi cerita lain yang berbentuk petualangan ataupun fiksi dan semua bentuk cerita. Jika dilihat dari jenisnya, maka naratif teks termasuk kategori narasi sugestif. Narasi sugestif di sini yaitu teks yang bertujuan agar pembaca mendapat hikmah dari sebuah cerita. Seperti contoh cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu berbentuk legenda, cerita legenda. Hikmahnya apa sih di cerita Malin Kundang tersebut? Hikmahnya adalah agar kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Itu adalah hikmah dari cerita si Malin Kundang. Selanjutnya ada generic structure narrative text. Struktur generik naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan untuk membangun sebuah cerita. Dalam naratif teks, tahap itu meliputi ada 4 di sini. Yang pertama ada orientations. Orientations atau pendahuluan, di mana karakter, setting, dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana. Misalnya, once upon a time, there was a wolf lived in the forest. Pada zaman dahulu terdapat atau ada seekor serigala tinggal di hutan. Ini contoh yang pertama adalah orientations. Yang kedua complications or problem. Di sini complications or problem ini masalah. Menceritakan awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaksnya. Complications biasanya melibatkan karakter utama. Yang ketiga ada resolutions. Akhir dari cerita yang berupa solusi dari masalah. Perlu adanya resolusi dari masalah. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik, atau malah lebih buruk, bahagia, atau sedih. Kadang-kadang ada beberapa komplikasi yang harus dipecahkan. Hal ini menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi para pembacanya. Jadi resolution ini biar ceritanya beberapa komplikasi agar si pembaca tidak bosan dalam membaca sebuah cerita. Keempat adalah reorientations or coda. Merupakan pernyataan penutup cerita dan bersifat opsional. Di sini bersifat opsional ya. Boleh ada, boleh tidak. Reorientations ini bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Yang keempat ini reorientations atau coda ini bersifatnya opsional ya. Opsional ini boleh ada namun boleh tidak di dalam sebuah cerita. Ciri-ciri naratif teks ada 3.
Pertama, fokus pada satu tokoh atau pelaku dan biasanya individual, sehingga biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, and he. Yang kedua, paling sering menggunakan past tense, baik itu simple past tense, past continuous maupun bentuk past tense lainnya. Ini yang poin yang kedua. Untuk tensesnya, naratif teks ini menggunakan past tense. Past tense-nya baik mau yang simple past tense maupun past tense ataupun bentuk past tense yang lainnya. Tapi umumnya itu past tense ataupun past continuous. Yang ketiga yang selanjutnya terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi sehingga ceritanya terlihat lebih jelas dan nyata. Di sini ada contoh dari naratif teks. Bapak ambil judulnya Cinderella. Di sini ada 4 paragraf. Ini paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti di akhir kita bahas tentang generic structure-nya, mana orientations-nya, mana complications, resolution, ataupun kalau ada yang keempat reorientations ataupun koda. Ini Bapak bagi menjadi 3 paragraf. Cinderella akan Bapak baca juga Bapak terjemahkan. Cinderella. Once upon a time, pada zaman dahulu, there was a beautiful young girl named Cinderella. Pada zaman dahulu ada ataupun terdapat seorang gadis muda yang cantik, namanya adalah Cinderella. He lived with his stepmother and 2 sisters. Dia tinggal bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. They were arrogant and bad-tempered. Mereka di sini ibu tiri dengan 2 saudara tirinya, arogan, sombong, and bad temper, ataupun mereka memiliki sifat yang jelek ataupun temperamental yang jelek. They treated Cinderella very badly. Mereka memperlakukan Cinderella dengan sangat buruk. Her stepmother made Cinderella do the hardest job in the house. Ibu tirinya, made ini membuat Cinderella melakukan pekerjaan rumah yang sangat berat, hardest yang sangat berat. Such as scrubbing the floor, seperti menyikat lantai, cleaning pan, membersihkan panci, and preparing food for the family, dan menyiapkan makanan ataupun memasak untuk keluarganya. Her stepsister, on the other hand, saudara tirinya pada kesempatan yang lain did not work on the house. Pada kesempatan yang lain, saudara tirinya mereka tidak bekerja di rumah sama sekali. Their mother gave them many pretty dresses. Ibu mereka, maksudnya ibu dari saudara tirinya Cinderella, memberikan mereka banyak sekali pakaian yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Paragraf kedua, one day, pada suatu hari, a king invited all girls in his kingdom to attend a ball in his palace. Suatu hari, seorang raja mengundang semua gadis di kerajaannya untuk menghadiri atau untuk datang ke sebuah bal. Ini bukan bola, bal di sini adalah pesta dansa. Datang ke pesta dansa di istananya, his palace atau istananya. They were excited about this and spent so much time choosing the dresses they would wear. Mereka sangat antusias tentang ini atau mendengar ini, dan menghabiskan banyak waktu choosing, memilih pakaian yang akan mereka gunakan atau akan mereka kenakan. Cinderella could not stop crying after they left. Cinderella tidak berhenti menangis setelah mereka berangkat. Mereka di sini adalah saudara tirinya berangkat. Why are you crying, Cinderella? Mengapa kamu menangis, Cinderella? The voice asked.
Nah, ada suara yang bertanya. She looked up and saw a fairy standing beside her. Dia melihat dan terlihat seorang fairy, ini adalah peri. Peri berdiri di sampingnya. Then Cinderella told her why she was crying. Kemudian Cinderella menceritakan kepadanya, nya ini adalah peri, berarti perinya ini adalah perempuan ataupun ibu peri. Memberitahu kepada dianya itu adalah ibu peri, kenapa dia menangis. Well, the fairy said, kemudian peri tersebut berkata, "You've been such a cheerful." Kamu terlihat sangat bahagia, hardworking. Kamu telah terlihat sangat bahagia, hardworking, pekerja keras, uncomplaining girl, gadis yang tidak pernah mengeluh. That I will see that you go to the ball. Yang saya akan lihat kamu, bahwa saya akan melihat kamu pergi ke pesta dansa. Oke, paragraf ketiga. The fairy turned a pumpkin into a horse carriage. The fairy, peri atau ibu peri yang tadi, mengubah mengubah sebuah labu. Pumpkin di sini labu kuning ya, labu yang besar yang biasa kalian lihat di film Halloween, labu besar yang kuning. A pumpkin into a horse carriage. Horse carriage, jadi merubah labu menjadi kereta kuda. And Miss di sini adalah tikus. Into two coachman and footman. Tikus menjadi dua kusir. Coachman adalah kusir dan footman adalah pelayan. Then the fairy tapped Cinderella's dress. Kemudian peri menyentuh atau menepuk pakaian Cinderella with her wand, dengan tongkat ajaibnya, and it become a beautiful ballroom, dan berubah menjadi gaun pesta yang sangat cantik. Then the fairy gave her a pair of pretty glasses. Kemudian peri memberikannya, nyanyi adalah Cinderella, sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Now sekarang Cinderella, dia berkata, ibu peri tersebut berkata, "You have to leave the ball before midnight." Kamu harus pergi dari pesta dansa sebelum tengah malam. Then he drove away a wonderful horse carriage. Kemudian dia di sini adalah coachman ataupun kusir tadi. Kemudian sang kusir mengendarai kereta kuda, segera mengendarai kereta kuda yang sangat luar biasa. Cinderella had a marvelous time either. Cinderella memiliki waktu yang luar biasa, ataupun di sini bisa Cinderella sampai lupa waktu di sini. She dance again and again with the prince. Dia berdansa lagi dan lagi dengan pangeran. Jadi bisa sampai lupa waktu. Marvelous time either bisa lupa waktu juga. Suddenly the clock began to strike 12. Kemudian tiba-tiba jam menunjukkan jam 12 malam. She ran toward the door as fast as she could do. Dia berlari menuju pintu secara cepat semampunya. In her hurry, di dalam keterburu-buruannya, one of her glasses left behind. Satu dari sepatu kacanya tertinggal di belakang atau terlepas ataupun bisa tertinggal. Paragraf terakhir. A few days later, beberapa hari kemudian, the prince declared that he would marry the girl whose fitted the glass shoe. Pangeran mengumumkan atau mendeklarasikan bahwa dia akan menikahi gadis yang kakinya cukup atau muat di sepatu kaca tersebut. Cinderella's stepsister tried out it, but it was too small for them.
kakak tiri Cinderella atau saudara tiri Cinderella mencobanya, tetapi itu terlalu kecil buat mereka. No matter how hard they sequence their tools into it, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memasukkan kaki mereka ke dalam sepatu itu. In the end, pada akhirnya, the king page let Cinderella try the shoe. Pada akhirnya, Raja memanggil Cinderella untuk mencoba sepatu tersebut. She stretched his leg and slipped the shoe on the page. Dia mencoba memasukkan kakinya ke sepatu tersebut dan mengeluarkan sepatu kaca yang satunya lagi. It fitted perfectly dan itu dua-duanya cocok ataupun pas dengan sempurna. Finally, akhirnya, she was ushered into a magnificent palace. Akhirnya, dia diundang menuju ke istana yang luar biasa, yang mewah luar biasa, magnificent palace. The prince were glad to see her again. Pangeran sangat bangga ataupun sangat senang juga melihat dia lagi. They married and lived happily ever after. Mereka menikah dan hidup bahagia ever after, bahagia selamanya. Itu adalah cerita tentang Cinderella. Mungkin kalian sudah tahu cerita tentang Cinderella. Di sini ada 4 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini ada penjelasannya. Paragraf pertama berisi orientations, yaitu pengenalan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Cinderella. Ada Cinderella, ibu tirinya, dan juga saudara tirinya. Paragraf kedua berisi complications, yaitu masalah yang muncul ketika Cinderella tidak boleh pergi ke pesta dansa atau Cinderella tidak pergi ke pesta dansa. Paragraf ketiga di sini berisi resolutions, yaitu masalah terpecahkan ketika seorang peri menolongnya. Sedangkan yang terakhir ada reorientationsnya. Ini reorientation ini bersifat boleh ada ataupun tidak dalam sebuah cerita. Kalau di sini di cerita tentang Cinderella ada tentang reorientations, yaitu akhir cerita yang bahagia di mana akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran. Mereka bahagia selamanya. Itu adalah penjelasan tentang paragraf pertama, kedua, dan ketiga, keempat, cerita tentang Cinderella yang sudah Bapak bacakan tadi. Jika kalian masih ada kebingungan, masih bingung, masih belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Thanks for attention and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.